Dari lantai ini ke sini ini 15 cm, Wak. Ini 15 cm. Terus ditambah 20 cm dari lantai atas ini ke lantai bawah ini 20 cm. Dari lantai ini ke sini itu 15 cm, Wak. Lantai telur ke lantai bawah itu 15 cm. Jadi 15 cm ditambah 15 cm 30 cm ditambah ruang telur itu 20 cm pas 50 cm, Wak. Dan jarak lampu ke telur itu. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan kita, Wak, channel yang berbagi pengalaman seputar peternak KMM kampung. Di video kali ini, Wak, kita akan mereview nih ukuran mesin tetas kapasitas 300 dengan budget Rp468.000. Di sini saya akan kupas, saya detail jarak antar lampu, antar lantai bawah dan lain-lainnya, Wak. Jadi disimak baik-baik, semoga bermanfaat. Langkah pertama yang harus kita perhatikan sebelum membuat mesin tetas ialah bahan yang akan kita gunakan sebelum membuatnya, Wak. Bahan yang digunakan itu bisa berupa triplek, ACP, styrofoam, dan lain-lain. Tergantung kita mempunyai budgetnya, Wak, atau budget lebih atau budget perpasan. Kalau di saya ini, saya menggunakan budget murah, Wak. Budget murah artinya saya menggunakan triplek yang paling murah. Triplek paling murah tuh ya 3 mili, Wak. Saya di sini menggunakan triplek yang 3 mili. Karena di sini triplek 3 mili ini hanya 45.000 sekeping. Dan kapasitas 300 butir ini saya menghabiskan cuma 3 keping, Wak. Jadi sangat hemat kita gunakan dan bermanfaat untuk mesin tetas. Nah, kita lanjut ke topik, Wak. Langkah pertama kita ukur dulu nih panjang keseluruhan mesin tetas kita nih, Wak. Agak repot, Wak, ya, dewean, Wak. Nah, panjangnya 127 cm, Wak. Untuk panjangnya, Wak, ya. Itu panjang kotornya ya, Wak, ya. Ini kalau lebar kotornya 67 cm. Nanti, Wak, kira-kira aja soal di sini kan ada kayu rengnya, Wak. Buat aja 120 cm bersihnya, Wak. Dan untuk tingginya, Wak, tingginya di sini saya gunakan, tingginya saya gunakan 50 cm, Wak. 50 cm kurang lebihnya, Wak. Nah, jadi panjang sini ke sini 127 cm, panjang lebar ke belakang 67 cm, Wak. Dan tinggi ruang 50 cm, Wak. Kalau untuk kaki bisa dilaraskan lah, Wak, atau dicocokkan, asal bisa membuka pintu ini aja, Wak, cukup. Nah, kita masuk ke dalam supaya bisa menghemat atau mempersingkat waktunya. Yang kedua, langkah kedua yang harus diperhatikan ialah jarak antara lampu, Wak. Antara lampu ke lampu, lampu ke telur. Ini sangat harus diperhatikan karena ini termasuk akan daya tetas nantinya, Wak. Dia tidak boleh terlalu dekat, tidak boleh terlalu jauh. Kalau terlalu dekat akan mengakibatkan telur itu masak. Kalau terlalu jauh, takutnya suhu lampu yang ini akan lambat untuk meresap ke telur, Wak. Jadi harus pas. Berapa sih ukuran lampu ke telur? Lampu ke telur biasanya saya gunakan ini, Wak, 15 cm, Wak. Aduh, susah pula, ya. Intinya gini, Wak, lampu ke telur ini 15 cm. Dari lantai ini ke lantai ini, lantai telur itu 20 cm, Wak. Jadi anggap lagi seperti ini, Wak. Dari lantai ini, Wak, ke lantai sini ini adalah kotak pelistrikan atau instalasi listrik saya di sini, Wak. Jadi saya di sini kan sedikit rapi karena saya ada satu ruangan yang untuk tempat kabel-kabelnya, Wak. Jadi kan rapi, Wak, tidak ada nampak kabel-kabel di sini kan, Wak. Jadi kelihatan rapi dan kita pun memutar telurnya aman. Nah, gitu, Wak. Dari lantai ini ke sini ini 15 cm, Wak. Ini 15 cm. Terus ditambah 20 cm dari lantai atas ini ke lantai bawah ini 20 cm. Dari lantai ini ke sini itu 15 cm, Wak.
lantai telur ke lantai bawah itu 15 cm. Jadi 15 cm ditambah 15 cm 30 cm ditambah ruang telur itu 20 cm pas 50 cm Wak. Dan jarak lampu ke telur itu 15 cm. Kan lantai telur nih ke lantai atap nih 20 cm, lantai telur ke bola lampu itu 15 cm Wak. Jadi Wak bisa tambah pakai fitting yang tinggi gini Wak. Ini harus gunakan kita keramik Wak, harus kita gunakan keramik supaya tidak meleleh Wak, atau lenyot. Soal kalau udah meleleh kita repot pula ganti-ganti fittingnya kan Wak. Terus saya gunakan di sini Wak, jarak lampu per lampu ini 20 cm Wak. Kayak pulang ya, kayak pulang meter deh anak. Pokoknya gini Wak, jarak lampu ke lampu 20 cm, tapi jarak depan sini, lantai depan sini ke sana itu 10 cm, sana 10 cm, jarak lampu 20 cm gitu Wak. Nah, pokoknya saya setel 20 cm per 20 cm Wak, dapatlah kita cuma bola lampu 8 butir. Ini cukup untuk menetaskan telur 300 butir Wak. Tapi kalau untuk ayam ras atau telur yang besar-besar ini tidak nyampe biasanya Wak, cuma nyampe 270 butir kalau tidak salah Wak. Karena saya penuhkan semuanya, saya hitung cuma 270 butir Wak. Tapi sudah efisien lah Wak. Dan untuk lantai yang saya gunakan ini Wak ialah kawat ram. Usahakan kawat ramnya nih yang kecil Wak, supaya kaki ayam atau DOC nantinya netas tuh tidak nyangkut dalam sini Wak. Nah, kenapa harus menggunakan kawat ram? Kenapa tidak pakai triplek? Kalau pakai triplek itu susah kita membersihkan, dan triplek pun licin Wak. Takutnya nanti DOC menetas, kakinya bisa pincang Wak, atau bisa lumpuh. Biasanya seperti itu Wak. Itulah penyebab lumpuh yang biasanya terjadi Wak, karena lantainya licin. Jadi usahakan pakai kawat ram aja Wak. Kawat ram nyamuk tuh bisa tuh Wak. Tuh. Dan kita lantainya menggunakan serbuk Wak, dimana serbuk ini bisa mengantar panas atau mengikat panas supaya panas ini stabil Wak, atau lebih merata. Dan juga bisa mudah dalam pembersihan Wak. Misalkan habis penetasan itu kan kotor, jadi tinggal kita sapu serbuknya, kita buang, timbul serbuk baru Wak. Jadi dia tidak lengket di triplek kayak gini Wak, tidak akan lengket. Jadi kita bisa melihat sintetas kita selalu bersih, karena kebersihan itu ialah faktor utama dalam menetaskan telur. Karena bersih itu akan terhindar dari penyakit bakteri, kuman dan lainnya. Dan mungkin itu aja Wak ya. Udah satu lagi Wak, ventilasi ini berguna untuk keluar masuknya oksigen. Jadi ini harus kita gunakan beberapa ventilasi yang secukupnya aja Wak. Kalau di sini saya menggunakan 3 ventilasi Wak. Satu kalau itu buntu Wak, nah, saya gunakan itu. 2, 3. Di sini saya gunakan ventilasi 3. Misalkan telur yang mau menetas, biasanya saya buka Wak. Saya buka seperti ini supaya udara dari luar masuk dan kelembapan bisa naik. Misalnya belum netas, saya tutup Wak. Nah gitu aja Wak. Mungkin sampai di sini dulu perjumpaan kita Wak. Bila mana ada kala ucapan yang salah, kalimat yang salah, saya mohon maaf. Saya akhirin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Salam satu hobi untuk kita semua.